Kemudian kita lanjutkan terakhir sampai hadis yang ketiga ya, sudah dibaca. Sekarang kita masuk al-haditsur rabi'u, hadis yang keempat, halaman 12. Nah, dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, hadatsana, telah menuturkan kepada kami Rasulullah SAW, wa huwa as-sadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Inna ahadakum, sesungguhnya setiap orang dari kalian, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan, dalam bentuk setetes nutfah atau air mani. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalika, kemudian dia menjadi alaqah atau segumpal darah seperti itu juga, yaitu 40 hari berikutnya. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalika, kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging seperti itu juga, yaitu 40 hari. 40. Tsumma yursalu ilaihil malaku, kemudian diutuslah kepada janin tadi malaikat. Fayanfukhu fihi ruha, maka malaikat itu meniupkan pada janin ruh. Wa yu'maru, dan malaikat diperintahkan untuk mencatat fi arba'i kalimatin, 4 hal. Bikat birizki, mencatat rezekinya anak ini tadi, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, dan amalannya, wa syakiyun aw sa'idun, dan nasibnya, apakah dia orang yang celaka atau orang bahagia pada akhirnya. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Inna ahadakum, sesungguhnya ada di antara kalian, yaitu umat Islam, la ya'malu bi amali ahli jannati, yang melakukan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira, sampai tidak tersisa jarak antara dia dengan surga kecuali satu dhira, satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitabu, maka sudah mendahuluinya catatan takdirnya. Fayamalu bi amali ahli nari, ternyata pada akhir hidupnya dia melakukan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, maka sehingga dia masuk ke dalam neraka karena amalnya tadi. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya ada di antara kalian umat Islam, la ya'malu, yang melakukan amalan penduduk neraka, tetapi hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai tidak ada jarak dia dengan neraka kecuali satu hasta saja, dia sudah mau meninggal. Fayasbiqu alaihil kitabu, ternyata sudah tertulis di catatan takdirnya ketika sebelum meninggal dia melakukan amalan penduduk surga, dia bertobat, maka dia pun masuk ke dalam surga. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, asal penjelasan al-haditsu, hadis ini aslun, yaitu salah satu kaidah dasar atau salah satu dalil pokok fi isbatil qadari, salah satu dalil pokok dalam menetapkan takdir, wajibnya mengimani takdir dan adanya takdir itu harus diimani. Wa fihi, dan dalam hadis ini minal fawaidi, banyak sekali faedah. Yang pertama, ta'kidur riwayati, penegasan ditegaskannya suatu riwayat, diantaranya bitasrihi, itu dengan mempertegas. Tasrih itu memperjelas, mempertegas, terus terang. Bitahdisi, yaitu dengan menggunakan kalimat tahdis. Apa itu? Itu kata hadasana, artinya apa? Telah menyampaikan hadis kepada kami. Ini adalah ta'kidur riwayah bitasrih, ini mempertegas riwayat. Jadi ketika orang mengatakan hadatsana, berarti dia benar-benar mendengar langsung dari yang menceritakan hadis. Dia menuturkan hadis kepada kami. Nah, ini namanya ta'kidur riwayah. Beda kalau orang cuma pakai an, dari, ini kan kurang tegas. Tapi kalau pakai hadatsana, ini ta'kidur riwayah bitasrih. Wa asrahu minha at-tasrih bis sama'i, dan yang lebih tegas lagi, yang lebih gamblang
yaitu apa? At-tasrihu bis sama. Kalau misalnya ditegaskan dalam kalimat itu bis sama, ketika dia mengatakan sami itu misalnya kan, aku telah mendengar. Jadi yang lebih kuat yang mana? Sami itu. Ya walaupun sama-sama kuat, haddatsana juga bersambung, sami itu juga bersambung. Cuma kata sami itu lebih tegas, aku mendengar. Karena kalau haddatsana mungkin temannya banyak kan? Gitu. Ya, faedah yang kedua ta'kidur riwayah. Ini juga ada di sini penegasan riwayat. Jadi yang pertama dengan kata haddatsana, menunjukkan hadisnya ini tegas, jelas, riwayatnya itu jelas, tidak diragukan. Yang kedua ta'kidur riwayah bidzikri, ada juga takkid penegasan dalam riwayat tadi dengan menyebutkan apa? Sidqil apa? Makhbari atau mukhbiri apa ya? Sidqil mukhbiri, yaitu kebenaran orang yang membawa berita, itu Rasulullah SAW. Jujur. Wa sidqi man akhbarahu, dan juga kejujuran orang yang menyampaikannya. Wa huwa, maka Rasulullah SAW dikatakan dalam hadis tadi apa? Perkataan Ibnu Mas'ud dikatakan bahwa beliau adalah shadiq, orang yang jujur. Maka jujur itu menunjukkan apa namanya? Beliau adalah orang yang jujur gitu, orang yang benar. Maka dikatakan sidqil mukhbiri, orangnya itu benar. Al-Masduki, dan beliau dibenarkan. Kenapa? Karena beliau memberitakan sesuatu yang benar. Jadi orangnya benar, jujur, yang disampaikan juga benar, gitu maksudnya. Maka itu adalah bagian dari ta'kidu riwayah. Nah, faedah berikutnya anna khalqal insani atwarun, bahwasanya penciptaan manusia itu apa? Atwarun, ada beberapa tahapan. Jadi ada beberapa apa? Fase. Tadi ada fase 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, dan seterusnya. Nah, yang keempat anna atwarul janini, bahwa tahapan-tahapan yang dilalui oleh apa? Janin sebelum ditiupkannya ruh itu ada 3 tahapan. Dalam bentuk nutfah, yaitu setetes air mani, fa'alaqatun, berubah menjadi segumpal darah, ya, famudghotun, kemudian menjadi segumpal daging. Wa qad dzakarallahu hadhil atwara, Allah telah menyebutkan tahapan-tahapan ini, fase-fase ini, mujtami'atan, secara terkumpul, terpadu, fi ayataini, dalam 2 buah ayat, di dalam surat Al-Hajj dan surat Al-Mu'minun, ya nanti bisa dilihat. Wa dzakaraha, dan Allah juga menyebutkan tahapan-tahapan ini secara terpisah di banyak tempat dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran juga menjelaskan tahapan-tahapan tadi, ada nutfah, ada alaqah, ada mudghah. Nah, faedah yang kelima anna muddata kulli turin tatawurin arba'una yaman, bahwasanya jangka waktu setiap fase itu adalah 40 hari 40 malam. Jadi 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, itu fase-fasenya selama itu. Nah, yang keenam apa? Di dalam hadis ini terkandung alamun, yaitu salah satu alam. Alam itu maksudnya tanda, yaitu mukjizat. Min a'lamin nubuwwati, di antara tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ada di sini mukjizat beliau. Kenapa? Li'anna hadhil atwarat, karena tahapan-tahapan ini, wa hadhil maqadirat, dan ukuran-ukuran tadi 40 hari, 40 hari, 40 hari, lam yakun fil adati al-ittila'u 'alaiha, secara umum orang itu tidak bisa mengetahuinya. Artinya kalau sekedar orang awam, orang biasa, maka orang itu tidak akan tahu perubahan tadi dari nutfah kemudian jadi apa? Alaqah, kemudian jadi mudghah selama 40 hari. Karena apalagi zaman dulu, karena belum ada alatnya, ya jadi tidak bisa dilihat kan. Maka itu menjadi salah satu mukjizat Nabi SAW. Ya. Faedah yang ketujuh apa? Bahwasanya pada rahim, maksudnya di dalam rahim itu, pada rahim setiap ibu, di dalam rahim setiap ibu, maka di sana ada malaikat tertentu, muayyanan, aw jinsan, atau ya intinya malaikat tertentu gitu,
yatawalla taswirul janini, yang malaikat ini bertugas apa? Membentuk janin. Ada malaikat yang bertugas membentuk janin. Wa nafkhar ruhi fihi, dan juga meniupkan apa? Ruh ke dalam janin. Wa kitabata qadrihi, dan juga ada malaikat yang khusus ya tadi untuk menulis apa? Takdirnya. Jadi ada malaikatnya, kita nggak tahu namanya siapa, itu yang meniupkan ruh, yang menuliskan takdir itu siapa, kita tidak tahu. Nah, faedah yang bagus ini yang ke-8 kata Syekh, bahwasanya penciptaan jasad manusia itu terjadi sebelum diciptakannya apa? Ruhnya, karena dia diciptakan dulu jasadnya tadi 40 baru setelah itu ditiupkan apa? Ruhnya. Nah, faedah ke-9 bahwasanya peniupan ruh itu terjadi setelah apa? 120 hari. Mi'ah wa isrid berapa? 120 hari. Sejak kapan? Sejak permulaan hamil. Ya, dihitungnya dari sejak awal mula hamil, maka dihitung 120 hari. Nah, setelah itu maka ketika itu ruh sudah ditiupkan. Nah, faedah yang ke-10 apa? Takdiru amril insani, bahwasanya perkara yaitu keadaan orang itu sudah ditakdirkan. Artinya sudah ditakdirkan, itu sudah ditulis, yaitu rezekinya apa saja, berapa, semua sudah tertulis. Ajalnya kapan, di mana. Wa amalihi, dan juga amalnya itu apa saja. Wa sakin au saitin, apakah dia orang celaka atau bahagia, semua sudah tertulis dalam catatan takdir. Yang disebut dengan takdir yaitu apa namanya? Yaitu takdir, yaitu ketika wa huwa fi batni ummihi, ketika dia berada apa? Di dalam perut ibunya. Wa hadza takdirun khusun, dan ini adalah suatu penetapan takdir yang sifatnya apa? Khusus. Jadi catatan takdir yang khusus yang sifatnya umri, namanya takdir umri, karena ditulis seumur hidup cuma sekali. La yunafil qadara al-amad, dan tidaklah catatan ini bertentangan dengan takdir yang umum yang pertama yang sudah ada di mana? Lauhil mahfuz. Yes. Ini catatan takdir di sini yang sifatnya umri tidak ada pertentangan, tidak ada bedanya dengan apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz gitu. Di sini tidak ada kontradiksi. Wala yunafi wuqu'a hadhil umuri bil asbabin, dan juga tidaklah bertentangan terjadinya perkara-perkara ini karena adanya sebab-sebab tertentu. Jadi orang itu misalnya bahagia celaka kan mesti ada sebabnya. Jadi bukan berarti kalau dikatakan oh sudah ditulis dia celaka atau bahagia itu kemudian dia nggak beramal gitu. Ya namanya orang harus beramal. Jadi bukan berarti oh nggak usah beramal, orang sudah ditulis. Ya, tahu dari mana tulisannya kan kita nggak ngerti. Yang sebelah kata Syekh, anal malaka, bahwa malaikat tadi la ya'lamu dzalika. Malaikat apa? Tidak mengetahui hal itu. Malaikat apa? Tidak mengetahui hal itu. Itu takdir orang tadi atau anak tadi. Wala yaktubuhu, dan tidaklah dia apa? Mencatatnya kecuali ya, dengan apa? Perintah dari Allah. Jadi malaikat itu bisa nulis ya karena Allah kasih tahu. Dia bisa mencatat karena Allah yang nyuruh gitu kan. Wa i'lamihi bidzalika, dan karena Allah memberitahukan kepada siapa? Malaikat. Jadi aslinya malaikat juga nggak tahu apa takdirnya orang. Wa hadza takdiru mutabiqun li takdiril awwali fi ummil kitab, dan takdir yang ditulis tadi, takdir umur tadi, itu sesuai dengan takdir yang pertama yang sudah tercatat di Ummul Kitab, itu dalam Lauhul Mahfuz. Nah, yang ke-12 bahwasanya penciptaan manusia ya, manusia itu tercipta bisa dengan sebab-sebab yang apa? Zahir, yang tampak, dan juga ada sebab-sebab yang samar. Ya. Ada yang tercipta karena sebab-sebab yang jelas, ada juga sebabnya tidak jelas. Kalau ini tadi kan jelas, maksudnya
Ya ada tahapan-tahapannya. Ada manusia ya artinya tidak punya bapak, ya kan, seperti Nabi Isa. Ada manusia nggak punya ibu seperti Nabi Adam. Hawa juga nggak punya ibu, ya. Wallahu ta'ala huwa khaliqul asbabi, dan Allah lah yang menciptakan sebab, wal musabbabat, dan akibatnya. Fahuwal khaliqun, maka Allah lah pencipta secara hakiki. Tapi yang ke-13 apa? Wajibnya beriman kepada apa? Takdir. Artinya takdir ini sesuatu yang benar, yang ada, yang harus kita imani dan tidak boleh kita ingkari. Ya, tidak sebagaimana orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya umat Islam ini mundur karena mengimani apa? Takdir. Nah, itu perkataannya orang-orang liberal. Ya, mungkin itu dulu yang kita baca. Sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam.